Informatika. Saya mahasiswi semester 4 dari kelas G, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi mengenai exception handling. Oke, let's get started. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai materi exception handling pada PLSQL. Nah, apa itu exception handling? Nah, sebelum itu kita akan mempelajari atau mengetahui dulu apa itu exception. Nah, exception ini adalah kesalahan ataupun error yang terjadi ketika sebuah program dijalankan. Nah, penyebab terjadinya exception biasanya itu adalah kesalahan ejaan saat mengetik. Nah, contoh-contoh dari exception ini adalah mungkin ketika kita lupa menuliskan tanda @ saat kita menginputkan email, atau kita salah atau typo saat mengetik password, username, atau nomor. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk supaya kita lebih mengetahui apa itu exception. Kita declare sintaks PLSQL secara umum ya. Declare, begin, dan end. Oke, nah di declare ini kita akan buat sebuah variabel dengan nama v_job_title dengan tipe datanya yaitu sama dengan kolom job title yang ada di tabel jobs. Nah, kita isikan value dari variabel ini langsung adalah programmer misalnya. Job title-nya programmer. Nah, kemudian kita buat variabel dengan nama vJobID untuk menampung ID. Dan ini tipe datanya kita samakan dengan kolom job ID yang ada di tabel jobs. Nah, kemudian kita select job title, select job ID, akan kita tampilkan ID-nya ya, bukan title-nya. Into, kita ambil job ID yang ada di tabel jobs ya, kemudian kita masukkan ke dalam variabel v_job yang udah kita buat. Langsung kita masukkan v_job ID, lalu from dari tabel jobs where berdasarkan job title-nya itu, where job title sama dengan v_job title yang sudah kita buat. Sama dengan ini, v_job title ini berarti isinya programmer ya. Nah, kemudian kita tampilkan outputnya di bms_output.putLine, yaitu vJobID. Kita tampilkan ID-nya. Oke, kita buka terminal. Lalu kita connect dulu ke SQL+. Kita langsung masuk ke HR. Nah, sudah connect ya, kita set dulu. Set server output on. Lalu kita panggil nama filenya yaitu cth1.sql. Nah, sudah terpanggil ya. Bahwasannya job title programmer itu punya ID atau punya job ID itu IT_prog. Nah, gimana kalau misalnya kita buat ini programmer web? Kita coba jalankan lagi. Nah, dia akan muncul no data found karena datanya tidak ditemukan. Nah, kenapa? Karena
yang data untuk programmer web ini tidak ada, karena data yang seharusnya itu adalah programmer. Nah, jadi kesalahan jenis inilah yang disebut dengan exception. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu nih apa itu exception. Oke, tadi setelah kita bahas mengenai exception, sekarang kita bahas mengenai exception handling. Nah, dari kata handling ini, kata dasarnya adalah handle yang artinya menangani atau mengatasi masalah dari si exception ini tadi. Berarti exception handling ini adalah sebuah penanganan dari kesalahan, yaitu berupa kode yang didefinisikan untuk menangani sebuah kesalahan ini. Oke, dari contoh exception yang kita buat tadi, kita bisa buat exception-nya dengan cara kita buat section di sini namanya exception. Nah, ini otomatis ya. Tapi kita buat di sini pakai huruf kapital. Sebenarnya nggak masalah, tapi supaya seragam. When no data found. Oke. Then, nah, ketika data tidak ditemukan, no data found, berarti kita buat di sini dbms output dot put line, apa yang akan kita tampilkan pesan kesalahannya. Misalnya job title kita panggil job title, lalu kita sambung lagi dengan string pemisahnya tidak ditemukan, silahkan tulis ejaannya dengan benar. Misalnya seperti ini ya. Nah, coba kita jalankan. Kelihatan ya search-nya. Oke, kita jalankan cth1.sql. Nah, sekarang yang tadinya pesan exception-nya itu, pesan kesalahannya itu seperti ini. Nah, setelah kita gunakan exception handling, maka pesan kesalahannya berubah menjadi job title programmer web tidak ditemukan. Silahkan tulis ejaannya dengan benar. Nah, tapi kalau misalnya ini kita hapus ya, coba apa yang akan terjadi. Berarti ditemukan ya, ID-nya yaitu IT underscore. Nah, ini adalah exception handling untuk mengatasi data yang tidak ditemukan. Oke, selanjutnya di sini saya sudah punya source code yang sudah saya ketik. Nah, di sini saya membuat dua buah variabel yaitu v underscore job underscore id dengan v first name. Nah, v underscore job underscore id ini mempunyai tipe data yang sama dengan kolom job ID yang ada di tabel employees. Nah, dengan value-nya yaitu IT underscore proc. Nah, kemudian di sini ada v first name dengan tipe datanya yaitu tipe data yang sama dengan kolom first name yang ada di tabel employees. Nah, kemudian kita select first name-nya, kemudian first name yang ada di employees ya, first name dari employees. Nah, kita masukkan ke variable first name atau v first name yang udah kita buat tadi, yang udah kita deklarasikan. Nah, kemudian berdasarkan job ID-nya itu sama dengan vjob ID. Vjob ID berarti ini ya, IT proc. Nah, kemudian kita tampilkan nama depan dari job underscore ID. Ini vjob ID berarti nama depan dari job ID IT proc adalah nama depannya nanti ya. Nah, di sini coba kita jalankan ya, add tugas 2.sql. Nah, di sini terdapat sebuah kesalahan karena exec fetch
returns more than request number of rows. Nah, berarti hasilnya ini lebih dari satu baris gitu. Jadi di dalam PLSQL ini bisa menampilkan satu baris data. Nah, kalau kita mau menampilkan lebih dari satu baris data, biasanya di PLSQL itu kita menggunakan kursor. Nah, kita akan membuat exception handling pada kode ini. Kita buat di sini exception, kita kapitalkan aja supaya lebih rapih. When too many rows. Then, apa yang terjadi? Kita buat di sini dbms output.putLine, yaitu data lebih dari satu baris. Silahkan gunakan kursor. Oke, misalnya pesan exception-nya seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, dia sudah menampilkan pesan exception ya, berarti exception handling-nya berhasil. Nah, kita buat di sini exception ketika when datanya itu banyak rows, many rows atau banyak baris. Nah, then dia akan melakukan atau dia akan menampilkan data lebih dari satu baris. Nah, silahkan gunakan kursor. Nah, itu adalah pesan kesalahannya. Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari apa itu exception dan apa itu exception handling dan cara menggunakan exception handling pada PLSQL. Baik, sekian penjelasan dan praktek dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.